Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, itu dalam Yohanes 3:36, Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, mantap. Dan Yesus juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya diselamatkan. Dan Yohanes 3:6 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa. Adanya tidak akan binasa jika engkau percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati percaya kau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Dan kami mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita tetap beraktivitas dalam Tuhan, dan juga apapun yang kita kerjakan kita tetap serahkan dalam Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita di dalam menghadirkan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sebelum kita mendengarkan firman Allah. Dan di malam hari ini kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga hidup kami memberikan kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan. Amin. Filipi 1 ayat 10 dan 11. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Tema kita adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Roma 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah bagi kemuliaan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan sebagaimana yang kita baca, orang-orang yang hidup untuk kemuliaan Tuhan akan hidup selalu memilih apa yang baik. Ada orang memilih yang jahat? Oh tentu ada. Makanya buktinya banyak kan koruptor-koruptor itu memilih yang jahat. Ada orang-orang membunuh yang baru-baru ini, tahun yang lalu seorang wanita dinyatakan hilang, tapi polisi di Sulawesi sana abai untuk menerima laporan itu. Padahal orang hilang, bahkan polisinya mengatakan, menurut cerita ini, polisi mengatakan bahwa dia anggap saja dia melarikan diri dengan pacar. Tapi sampai akhirnya oleh ketidaksengajaan, saya berkata, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Dan pada akhirnya wanita itu ditemukan oleh seseorang yang mau kencing, ya, mau buang air kencing atau buang air di tempat yang ada mayat itu. Dia temukan itu. Betapa kagetnya, betapa shocknya dia. Tapi oleh karena itu ada jalan Tuhan untuk mendapatkan wanita itu, sudah diketahui namanya. Dan saya merasa heran kepada kepolisian yang ada di Sulawesi sana. Sampai hati ada orang hilang tetapi tidak menggubris. Semoga itu tidak akan terjadi lagi di kepolisian lain. Kalau sekecil apapun laporan, kita berharap tindakan polisi ada. Ya. Layan masyarakat itu betul-betul mereka lakukan. Mereka bukan dibayar, mereka dibayar karena mereka punya tanggung jawab dan tugas yang harus diemban demi negara ini. Dan bertobatlah polisi-polisi yang tidak melakukan tugas dengan baik. Jadi berkatilah polisi-polisi yang betul-betul melakukan tugasnya dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi ada orang-orang memilih jalan yang jahat.
dan tidak segan-segan untuk membunuh, tidak segan-segan untuk menyakiti, dan di daerah kami ini baru terjadi pembunuhan di taman saya lupa itu namanya. Saya agak lupa untuk mengingat nama-nama seperti ini. Ya, padahal setiap hari waktu sebelum saya sakit setiap hari saya ada ke sana. Ya. Nah, dan saya mau katakan bahwa ada orang-orang yang melakukan yang tidak baik. Tapi orang-orang percaya memilih, 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 memilih untuk melakukan yang baik. Itu baru hebat. Itu baru anak Tuhan. Itu baru anak Yesus. Itu baru anak Tuhan. Itu baru kekasih Tuhan. Memilih untuk melakukan apa yang baik. Bukan memilih apa yang jahat. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, hidup dalam kesucian. Tanpa kesucian, engkau tidak akan melihat api. Tanpa kesucian, engkau tidak akan melihat kuasa. Tanpa kesucian, Allah tinggal dalam hidup. Iman kita hanya iman aman-aman. Tapi kalau tinggal kesucian Allah dalam hidup, engkau hidup dalam kesucian ilahi, maka nikmatilah kasih dan kuasa Tuhan. Saya tidak bermain-main dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu isi hati saya. Saya tahu tidak ada seorang manusia yang dapat menekan-nekan isi hati saya. Tapi saya tetap berupaya untuk menjaga api kesucian itu supaya tetap menyala. Itu sebabnya pagi-pagi sekali saya sudah datang berdoa. Kalau sebelum saya sakit, itu biasanya jam 3 saya datang kepada Tuhan. Dan saya sudah melihat anugerah penglihatan yang luar biasa. Dan juga kita menjaga api. Kesucian datang bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan. Dan itu sebabnya doa harus tetap menyala dalam hati. Dimanapun kita ada. Saya jam 4, jam 5 bersama atau jam 5 bersama dengan teman doa Zoom, jam 6 bersama dengan keluarga, dan kemudian ya pembacaan Alkitab yang dimana saya sudah memulai pagi-pagi sekali. Saya sudah sebelum saya ke teman-teman saya membaca Alkitab terlebih dahulu. Yang mau saya katakan kepada kita adalah kesucian tidak datang dengan sendirinya. Kesucian karena keakraban dengan kekuatan Allah yang hadir kepadamu dan Allah yang mengcoverkan sehingga engkau bisa hidup dalam kekudusan. Kalau engkau gagal dalam kekudusan, Allah siap menolong engkau untuk engkau kembali kepada kekudusan. Dan itu sebabnya tidak ada kuasa tanpa kesucian Allah. Mau kamu berdoa melemparkan tangan atas dirimu, tidak akan pernah terjadi apa-apa kalau engkau tidak menjaga kesucian dalam api itu. Api Kristus yang memberikan kita kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya jaga hubungan keintimanmu dengan Tuhan. Hubungan yang baik itu dengan Tuhan. Supaya api Tuhan itu terus menyala dalam hatimu. Dan dia terus membuat hatimu dalam kemurnian, dalam kesucian yang luar biasa. Yang ketiga kata firman Allah, hidup tak bercacat menjelang hari Kristus. Wow. Mudah? Tidak. Ada godaan di keluarga saja. Nah, saya sudah sering katakan, hidup yang paling susah untuk hidup dalam kebenaran, adalah di tengah-tengah keluarga. Karena kita terbuka di situ, tidak ada yang tersembunyi. Semua diberikan, semua jelas. Tetapi kalau kita hidup dalam kekudusan Allah dan kita memiliki hubungan yang baik, kita tetap bisa hidup dalam kekudusan, hidup tanpa cacat celah di hadapan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah keluarga kita. Betapa banyak orang-orang ayah memaki anak, anak memaki ayah, dan seterusnya. Tapi orang-orang percaya tidak akan pernah akan sumpah serapah. Dan ingat,
bahwa Tuhan senantiasa menyatakan segala kebaikannya. Marah mungkin bisa, karena perilaku yang tidak menyenangkan dari anak-anak. Tetapi yang mau saya katakan, kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan terakhir, hidup dalam kebenaran, dua kebenaran, itu tidak dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kemuliaan dan pujian bagi Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam dua kebenaran, itu bukan untuk hormat Tuhan, untuk kebenaran Tuhan. Kita tutup kepala kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam nama Yesus, sehingga kami hidup untuk kemuliaan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kalau engkau sakit apapun engkau, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit kau beritahu keluar dan oleh dilindungi Yesus sendiri. Dan juga kami berdoa agar engkau menyatakan segala kebaikanmu kepada mereka-mereka yang sedang menderita. Dalam nama Yesus, angkat tangan boleh kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, engkau tolong mereka satu demi satu di dalam nama Yesus. Haleluya. Pertolongan datang, kebaikan datang. Berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan ingat, kalau kita mau istirahat, jangan lupa membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah 1, 2, 3 ayat. Tuhan memberkati kita ya. Nanti 1, 2, kemudian Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.